Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin, kelas 9D, ingin mempresentasikan hasil kerja saya, hasil rangkuman saya tentang bab 2 perubahan sosial budaya dan globalisasi. A. Perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, dan alat-alat. Dalam cara berpikir, masyarakat juga mengalami perubahan, misalnya perubahan dari berpikir magis ke rasional atau menerima segala sesuatu secara objektif dengan menggunakan pikiran yang rasional. Kingsley Davis dalam Surjono Sukanto 2014 mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Hal-hal yang termasuk perubahan budaya diantaranya adalah perubahan pada alat transportasi, alat komunikasi, serta perubahan pada bidang budaya lainnya. Bentuk perubahan sosial budaya sudah saya buatkan peta konsep di sini. Bentuk perubahan itu ada 3, waktu, pengaruh, dan perencanaan. Waktu itu berdasarkan revolusi dan evolusi, sedangkan pengaruhnya besar dan kecil. Perencanaannya bisa direncanakan atau tidak direncanakan. Perubahan dilihat dari waktunya. Pada masyarakat tradisional, tentunya kecepatan perubahan sosial budayanya akan lebih lambat dibandingkan dengan masyarakat modern. Yang ke-1, perubahan sosial lambat atau evolusi. Perubahan sosial lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Dalam masyarakat tradisional, perubahan yang terjadi kecil dan cukup lama sehingga mereka seolah tampak tidak mengalami perubahan, seperti manusia pada zaman berburu dan meramu. Yang kedua, perubahan sosial cepat atau revolusi. Revolusi industri sebenarnya berlangsung cukup lama, yaitu tahun 1750 sampai 1850. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal yang mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Revolusi Inggris dianggap sebagai pelopor revolusi di negara lain. Antara lain adalah A. Proses mekanisasi dalam usaha industri, B. Perdagangan makin berkembang, C. Transportasi lancar, D. Berkembangnya urbanisasi, E. Terjadinya kesenjangan sosial. Nah, perubahan sosial itu harus direncanakan terlebih dahulu jika ingin lebih cepat dan terkendali. Yang B adalah perubahan dilihat dari pengaruhnya. Perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan ini tidak membawa perubahan mendasar pada bidang kehidupan. Perubahan yang pengaruhnya kecil artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Dan yang kedua adalah perubahan yang tidak direncanakan. Ada pertanyaan nih, apa yang dimaksud dengan perubahan yang tidak direncanakan? Nah, perubahan sosial yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Perubahan sosial budaya yang direncanakan terkadang terjadi sebagai akibat perubahan yang direncanakan. Kemajuan dan penerapan teknologi tersebut menguntungkan petani karena menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Kalau dulu petani itu masih menggunakan tenaga hewan dan sekarang lebih maju. Petani sekarang menggunakan traktor sebagai alat pembajak sawah yang lebih cepat dan
tidak membutuhkan banyak waktu. Nah, selain itu dampak lainnya adalah memudarnya nilai kegotong royongan warga masyarakat dalam mengerjakan lahan pertaniannya. Itulah akibatnya, karena zaman sekarang lebih canggih menggunakan alat untuk membajak sawah. Bedanya seperti dulu adalah membajak sawah dengan menggunakan tenaga hewan dan perlu dibantu juga dengan manusia lainnya. Nah, ini dia faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Di sini juga sudah saya cantumkan penyebab perubahan sosial budaya adalah bertambah dan berkurangnya penduduk, 2 penemuan baru, 3 konflik, 4 terjadinya pemberontakan atau revolusi, 5 perubahan lingkungan alam, 6 peperangan, 7 pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ini adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2012, Indonesia menempati urutan keempat jumlah penduduk terbesar di dunia. Ditempati Cina 1,35 miliar jiwa, kedua India 1,260 miliar jiwa, dan ketiga Amerika Serikat 314 juta jiwa. Ada pertanyaan, mengapa Pulau Jawa menjadi pulau terpadat penduduknya? Karena yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian negara, sehingga banyak penduduk yang tertarik untuk tinggal di wilayah ini. Itu karena kerajaan-kerajaan banyak berkembang di Pulau Jawa, sehingga Pulau Jawa itu berkembang menjadi pusat aktivitas penduduk saat ini di Indonesia. Lalu ada pertanyaan, mengapa perubahan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya? Jumlah penduduk di setiap wilayah atau provinsi maupun Pulau Jawa juga berbeda, dengan angka pertumbuhan yang berbeda pula. Pertambahan ini mempengaruhi jumlah lahan yang ditempati serta berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dan lalu bagaimana dengan wilayah yang ditinggalkan oleh penduduknya? Dengan banyaknya penduduk di wilayah tersebut yang berpindah dapat menyebabkan banyak lahan yang terbengkalai, maksudnya tidak terpakai lah. Wilayah tersebut menjadi kurang berkembang karena banyak tenaga produktif yang pindah ke kota dan sebagainya, seperti transmigrasi itu. Lalu ada pertanyaan lagi, apa yang dimaksud dengan bonus demografi? Bonus demografi adalah bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif rentang usia 15-64 tahun dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Maksudnya meningkat angka kematian dan angka kelahiran. Penemuan baru. Nah, apa yang melatar belakangi pembaruan handphone? Awalnya handphone ditemukan sebagai alat komunikasi suara. Kemudian karena masih merasa kurang puas, manusia mengembangkan keberadaan handphone untuk komunikasi, tulisan atau messenger, kamera, radio, dan internet. Jadi kalau di masa pandemi sekarang lebih membutuhkan penemuan baru karena sekarang dihimbau untuk belajar jarak jauh, yaitu menggunakan alat telekomunikasi baru seperti handphone ini. Tanpa itu anak-anak pun tidak bisa belajar dan tidak bisa bertatap muka dengan seorang guru. Nah, penemuan baru memang banyak membawa perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Penemuan handphone dan internet adalah sebagian kecil dari penemuan baru atau pembaruan. Jadi kalau ada anak-anak ingin bertanya lewat internet, bisa lebih lancar dan lebih lengkap jawabannya. Yang ketiga adalah konflik.
bertengkar atau berbeda pendapat dengan orang lain pasti pernah kalian alami. Kondisi inilah yang dapat dikategorikan dalam konflik. Konflik dapat diistilahkan dengan kata pertentangan. Terjadi antara individu dan individu, antara kelompok dan kelompok, atau antara individu dalam kelompok. Ya, seperti tawuran remaja itu. Konflik sebagai penyebab terjadinya perubahan sosial yang pernah terjadi di Indonesia. Di antaranya adalah GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Akhirnya konflik antara GAM dan NKRI berakhir melalui mediasi penyelesaian konflik dengan menghadirkan CMI, yaitu Crisis Management Initiatives. Setelah terjadinya perdamaian antara GAM dan RI, perubahan sosial budaya mulai terjadi. Dan ini terakhir adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Nah, gelombang revolusi untuk rasa dan protes yang terjadi di dunia Arab sebagai rangkaian dari The Arab Spring atau pemberontakan Arab adalah contoh revolusi yang terjadi di dunia. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Mesir menuntut agar Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa 30 tahun untuk melepaskan jabatannya. Ini juga terjadi di Indonesia pada tahun 1998 sewaktu lengsernya Pak Soeharto dari jabatannya yang menjabat jadi presiden selama 32 tahun. Itu terjadi demo, yaitu para mahasiswa menaiki gedung MPR di Jakarta. Ya, lebih parah dua-duanya seperti demo kemarin dan demo sekarang. Contoh revolusi yang pernah terjadi di Indonesia adalah ketika Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, jadi setelah lengsernya Pak Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun, itu dimulai dari perubahan kepala negara, wakil kepala negara, struktur kabinet, sampai perilaku warga masyarakat yang menjadi lebih berani mengkritisi secara kerja pemerintah dan sebagainya. Sekian dari saya. Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan ya Bu Yus. Ini cara bahasa saya. Terakhir yang saya sampaikan dari video ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.